Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini di video ini akan menjelaskan apa yang harus dikerjakan untuk UTS audit sistem informasi. Yang pertama, sebenarnya arahan atau clue-nya itu ada di video audit 07. Nih ya, kalian bisa melihat kembali dari awal sampai akhir untuk lebih jelasnya. Namun untuk soal UTS ada dua macam. Jadi untuk NPM 2 sampai dengan 4 tugasnya sama. Untuk NPM 50 sampai 58 tugasnya juga sama. Jadi ada dua model pertanyaan. Untuk NPM 2 sampai dengan 48 kurang lebih buat daftar pertanyaan yang diajukan untuk auditi. Nah, ini contohnya yang di video dengan judul audit 7 itu ada di menit sekitar 20 sampai dengan 24 ya. Ini menit ke 20 sampai dengan 20 detik 24. Kalian silahkan mendengarkan penjelasannya ada di sini. Jadi kalian membuat daftar pertanyaan yang diajukan untuk auditinya ya. Nah, sekali lagi daftar pertanyaan tersebut itu bukan per statement ya, bukan per statement. Nah, ini daftar maturity model saya contohkan untuk yang PO1. Di sini di level 0 ini ada statement 1. Ini statement 1. Ini statement 2. Nah, dari sini apakah dari level 0 ini, dari dua statement ini Anda bisa membuat berapa pertanyaan? Nah, ini ada di contoh video. Nah, ini Anda bisa terjemahkan di Word atau di Excel, terserah kalian. Ini bisa, kalau ini bebas, intinya nanti saat upload hasil Anda formatkan kembali ke PDF ya. Ini contoh, bentar, ini saya contohkan. Jadi jika misalkan tugasnya yaitu di PO1, jadi tugasnya PO1 misalkan, jangan lupa beri nama ya, beri nama untuk petunjuknya, nama NPM. Terus yang selanjutnya di sini tugasnya adalah PO1 misalkan. Di sini sama seperti kurang lebih di sini. Intinya tidak ada ketentuan baku, asal Anda bisa menjelaskan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan di sini. Pertanyaan. Nah, bebas. Jawabannya enggak perlu, karena ini nanti yang akan dijadikan alat untuk auditnya. Jadi ini kalian misalkan pertanyaannya apa. Nah, yang selanjutnya yaitu ini pertanyaannya ditulis di sini ya. Pertanyaan ditulis di sini. Pertanyaan ditulis di sini. Nah, yang selanjutnya tolong dari pertanyaan tersebut Anda jelaskan pertanyaan tersebut itu untuk level berapa. Nah, kalau misalkan level 0 ditulis, silahkan misalkan level 0. Ternyata pertanyaan ini juga menjawab di level 1. Level 1. Yang selanjutnya ternyata ada juga menjawab di pertanyaan level 3. Level 3. Nah, tapi ada tapinya di sini. Di sini ini jelaskan juga di masing-masing level
ini untuk untuk mengerucut pertanyaan statement keberapa, statement keberapa. Nah, ini kalau misalkan di sini di IT strategic planning is not performed. Nah, terus di sini ngomong ada lagi IT strategic planning is performed. Nah, ini kalau misalkan pertanyaan untuk ini yang sama berarti ada di satu, terus tak cari lagi di di level 2 ternyata ada di statement di level 2 statement keberapa, misalkan contohnya di level 1. Jadi satu pertanyaan itu ternyata menjawab berapa level. Kalau misalkan di masing-masing level itu bisa terdiri dari beberapa statement, misalkan di level 3 ternyata satu pertanyaan yang ditulis ini mewakili dari 3 statement, misalkan statement 1, statement 2, dan statement 4, misalkan seperti itu. Jadi tugas untuk NPM 2 sampai dengan NPM 48 yang pertama adalah membuat pertanyaan sesuai dengan maturity model. Untuk IT prosesnya nanti saya petakan di sini. Ini filenya akan saya sertakan juga. Nah, yang selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, tentukan pertanyaan tersebut untuk mengisi level dan statement keberapa. Ini kalau di video penjelasannya seperti ini. Sekali lagi tidak perlu ada kolom jawaban ya, tidak perlu kolom jawaban karena hal ini nanti memang yang akan digunakan untuk audit di lapangan. Jadi kita buat statementnya ini. Nah, yang selanjutnya ini untuk NPM 2 sampai dengan NPM 49. Nah, yang selanjutnya karena IT prosesnya sudah habis, untuk NPM 50 sampai dengan 58 ini soalnya berbeda, namun bobotnya sama juga. Ada 2 pertanyaan juga, A dan B. Jadi yang pertama jadi ini terserah bebas ya, silahkan kalian mau awalnya kalian mau buat di Word atau Anda mau buat di Excel, ini bebas ya. Intinya silahkan di save menggunakan file PDF. Yang ini yang akan di-upload ya. Yang selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua untuk NPM kedua ya, untuk NPM 50 sampai dengan 58. Yang pertama, buat daftar RACI untuk masing-masing IT proses yang sudah ditentukan. Di sini studi kasus yang dipakai untuk UPN ya. Kalian coba petakan yang ada di. Nah, ini untuk RACI chart ini yang di sini Anda tulis di video, ada contoh untuk menit ke-19. Kita coba cek menit ke-19 kurang lebih. Jadi kalian petakan sambil nunggu koneksinya lama. Jadi kalian petakan ya, kalian tulis, kalian buat misalkan di sini di Excel, misalkan di sini nama juga, nama siapa, NPM. Nah, terus di sini studi kasus UPN veteran Jawa Timur ya. Jadi sehingga kalian memahami
Ya sebentar saya cari sinyal dulu. Oke. Kembali ke video. Jadi menit ke 19, jadi buat daftar aji ini contohnya. Ini misalkan kalian buat seperti ini. Jadi yang di sini adalah nomor, terus yang di sini nomor, ini untuk COVID-nya, COVID racinya, COVID raci atau raci COVID bebas, COVID racinya ya. Di sini misalkan kalian tulis 1 2 3, ada CEO, terus CIO, CFO. Oke ya, jadi petakan sesuai yang ada di ini, semuanya ditulis ya, ditulis, kalian petakan. Kalau misalkan CEO ini di UPN itu ada atau enggak. Kalau misalkan tidak ada berarti kosong, berarti ditulis kosong misalkan. Nah ini di UPN ya, ini di UPN. Ini CEO-nya kalau misalkan kosong, tulis kosong saja. CIO-nya siapa, kalian tulis. Ini posisinya, jangan ditulis nama ya. Kalau misalkan contoh kalian menganggap Pak Rektor itu CIO bukan CEO ya, ditulis saja Rektor, jangan Pak Fauzi gitu, Prof Fauzi. Ditulis posisinya, posisi ya, Rektor gitu. CFO itu siapa? Jadi kalau misalkan contoh dekan, jangan ditulis Bu Ketut kayak gitu, Bu Ketut, tapi lebih ke role-nya dekan, atau bukan dekan, ternyata CFO-nya itu siapa? Warek. Kebetulan ada 3, Warek 1, 2, 3. Misalkan kurang lebih seperti itu. Intinya penjelasannya seperti itu. Oke, nah kalau misalkan sudah, jadi yang pertama ini buat daftar raci yang seperti ini. Buat daftar raci, ini adalah daftar racinya. Terus yang selanjutnya karena bobotnya juga sama ya, karena kalau yang NPM sebelumnya itu kan membuat pertanyaan, dan pertanyaan untuk wawancara tersebut juga banyak, maka tolong dijelaskan aktivitas yang terkaitnya. Aktivitas yang terkait, cari yang A atau R, A dan atau R ya, dan atau itu maksudnya ini A, R dan A. R dan A itu sebenarnya kurang lebih artinya sama ya, cuman bedanya nanti lebih di implementasinya. Kalau misalkan intinya kita R dan A dulu lah. Kalau misalkan kalian memang butuh memahami bedanya responsible sama accountable itu apa, silahkan googling ya, responsible and accountable. Sebenarnya kurang lebih kalau kita ngomong pemahaman basicnya kurang lebih sama. Jadi cari yang A atau R. Jadi kalian jelaskan di bawahnya ini nanti diberi diberi border ya. Terus penjelasannya, misalkan di sini beri penjelasan lagi. R di sini yang pertama adalah bisnis eksekutif dengan activities yang sama ya, dengan activities yang sama. Di sini activities yang sama. AR itu adalah bisnis eksekutif dan CIO ya. Oh ini CFO. Nah, yang tadi kan contohnya saya langsung ini CFO. Ini kurang lebih saya kalian sesuaikan ya kalau saya kurang tepat.
kalian sesuai apa yang saya jelaskan misalkan kurang tepat, kalian sesuaikan seperti yang ada di buku. Kalau apa yang saya sampaikan sangat kemungkinan besar untuk salah, besar. Kalau misalkan ada yang kurang tepat, kurang sesuai apa yang saya sampaikan dengan yang ada di buku, kalian ikutin yang ada di buku, karena bisa jadi lidah saya salah dalam mengucapkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk yang B. Nah, ini petakan untuk R dan A. Ini contohnya menit ke 18-an ya, 18:21. 18:21 kurang lebih. Nah, di sini oke. Nah, ini dijelaskan di video ini, dijelaskan untuk A dan R-nya. Jadi dicari ini kebetulan untuk yang di sini ada beberapa ya, ada beberapa. Cari misalkan di sini ada 2, bisnis eksekutif dan CIO. Di sini activitiesnya apa? Kalian bisa buat tabel bebas. Kalian membentuknya bebas. Buat tabel, buat apa? Misalkan activities. Terus yang di sini rajinya apa namanya, rajinya ya, RA-nya ya. Nah, ini activitiesnya apa, link bla 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 bla, silahkan dilanjutkan. Nah, yang di sini kalian tulis misalkan ternyata dari A dan R ini ternyata misalkan contoh, ternyata yang untuk bisnis eksekutif itu di UPN tidak ada, sedangkan yang ada itu cuman si IO. Nah, di sini ditulis saja, berarti RA-nya adalah rektor. Oke, lanjut. Di sini ada berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Ditulis. Ada 1 2 3 dan seterusnya. Ini untuk satu IT proses. Nah, untuk yang Raci chart ini ada 4 ya, ada 4. Jadi karena ini tinggal mapping saja, ya sudah, tinggal di activitiesnya, activities PO2. Untuk contoh saya ganti aja agar apa namanya, biar adil. Yang dicontohkan dari tadi apa namanya, PO untuk AI, tapi ini urut ya, nanti urut apa namanya yang didapat. Ini cari yang apa namanya, ini kan cuma 1 kali, yang ini kan cuma 1 kali, yang apa namanya racinya ini baru ada 4 IT proses. Ini dijelaskan untuk apa namanya, ditambahkan misalkan untuk ini tadi PO1. Nah, yang selanjutnya misalkan di sini ini contohnya AI5. Kurang lebih sama untuk apa namanya, templatenya. Dicari activitiesnya apa? Activities diambil dari sini. Ya. Gunakan bahasa Indonesia ya. Jadi jangan hanya sekedar di copy terus di paste kan. Gunakan bahasa Indonesia, terutama apa namanya yang di awal tadi ya, yang di sini ini pertanyaan dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia. Yang untuk grup yang kedua pun juga pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Develop IT procurement policies and procedures align with procurement policies and the corporate level. Cari, ada nggak sih IO? Mohon maaf, saya ulang. Adakah A atau R-nya? Nah, ini kalau misalkan sama,
dan ternyata kebetulan misalkan di sini head IT administration ternyata di struktur organisasinya UPN tidak ada, berarti activity ini tidak perlu ditulis, hanya ditulis yang ada di yang ada R-nya ya. Kalau misalkan memang tidak ada, misalkan di sini ini ada banyak A dan R-nya, ini ada banyak A dan R-nya, ada CIO, ada head operation, dan ternyata di semuanya ini misalkan posisi untuk struktur organisasi yang ada di UPN ternyata enggak ada. Jadi untuk activities yang ini di skip, kalian bisa lanjut ke activities yang lain. Nah, ini nanti saya kirimkan juga untuk yang file yang ini. Jadi buat biar kalian memastikan yang mana saja. Nah, yang terakhir nanti di soal, perhatikan juga jangan hanya soalnya saja keburu-buru, perhatikan juga di sana ada ketentuan penilaian dan bagaimana mengirimkan hasil UTS. Sekali lagi tolong dibaca menyeluruh, jangan hanya dibaca per bagian agar nanti saya bisa mengoreksi dengan maksimal ya. Waktunya sama seperti perkuliahan, mulai jam 1 sampai dengan jam 15.30. Sekian video penjelasannya, sukses untuk UTS-nya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.